تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita kembali untuk membaca dan mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kita memohon kepada Allah semoga ayat-ayat yang kita baca dan kita pahami dapat merubah hati kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, mari kita kembali melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Ayat 53. Kita baca sampai ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Baik, ayat-ayat ini masih berbicara tentang Nabiullah Isa alaihissalam sebagaimana ayat sebelumnya. Baik, kita hubungkan dengan ayat 52 Bapak Ibu. Di ayat 52 ketika Nabi Isa alaihissalam merasa bahwa sebagian dari kaumnya itu mengingkari dan punya rencana yang tidak baik kepada beliau, maka beliau berkata kepada kaumnya yang beriman ya, atau yang mengikuti beliau, man ansari ilallah, siapa yang siap menjadi penolong-penolong aku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka al-hawariyun ini julukan untuk pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka disebut hawari? Hawari artinya putih, jernih. Ada sebagian yang mengatakan karena hati mereka jernih, ada sebagian mengatakan karena pakaian mereka putih. Jemaah rahimakumullah. Nah, mereka berkata, pengikut setianya Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Maksudnya kami siap menolong engkau wahai Isa untuk menegakkan agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah muslimun, orang-orang muslim, orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu ayat ini Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran ya yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika ada ancaman dalam dakwah, maka hendaklah seorang pendai itu meminta komitmen kepada para pengikut setianya untuk membela dia dalam menegakkan agama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Dan tentu ini tidak hanya dalam dunia dakwah ya, dalam dunia perang, dalam dunia kepemimpinan, pemerintahan. Ketika ada ancaman ya, ketika ada sesuatu yang buruk yang sedang direncanakan oleh orang lain untuk menghancurkan pemerintahan atau menghancurkan organisasi atau menghancurkan dakwah, hendaklah pemimpinnya meminta komitmen kepada para pengikutnya untuk siap membela dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kata Nabiullah Isa, man ansari ilallah, siapa yang siap menolong aku untuk menegakkan agama Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar ya bahwa komitmen itu perlu untuk diucapkan atau dinyatakan, untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Ini kita bisa hubungkan dengan haji atau umrah.
ketika kita ngambil miqat ya, atau melewati miqat ya. Kemudian ketika kita melewati miqat, kita diwajibkan untuk apa? Ihram. Niat ihram itu niat untuk haji atau umrah. Cuman orang menyebut ihram itu berpakaian ihram ya. Padahal ihram itu niat untuk haji atau umrah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ketika kita niat haji atau umrah, itu disunnahkan talaffuz, dilafalkan. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, untuk menguatkan yang ada di dalam hati bahwa kita akan menuju tanah haram, tujuannya untuk memenuhi panggilan Allah. Ya kan, subhanallah. Makanya haji atau umrah itu miqatnya pasti di luar tanah haram. Enggak ada miqat itu di tanah haram kecuali bagi mereka yang tinggal di tanah haram. Menunjukkan bahwa sebelum nyampe ke tanah haram, kita harus menguatkan komitmen kita untuk bertamu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen itu perlu diucapkan atau dinyatakan. Sebagaimana Nabiullah Isa meminta agar kaumnya atau pengikut setianya menyatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah ya. Seorang pendai itu harus sabar dengan pengikut yang setia, walaupun mereka ini mungkin tidak memberikan keuntungan dalam urusan dunia, tapi karena dia setia, karena dia sabar, karena dia ikhlas, harus setia dengan pengikut yang seperti itu. Sebagaimana yang Allah pesankan kepada Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabarlah dan pertahankan dirimu bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu siang, yaitu para sahabat, orang-orang beriman. Jangan kau mengikuti kemauan orang-orang kafir, walaupun mereka berharta, walaupun mereka punya kedudukan. Jadi hendaklah seorang pendai itu setia dengan pengikutnya, yang mana pengikutnya itu ikhlas dan sabar bersama dia, jemaah rahimakumullah. Hal ini ditunjukkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kelima dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa sedikitnya pelajaran yang keempat ya, mohon maaf. Orang yang setia menolong agama Allah itu setiap saat pasti ada. Bayangkan ya, di masa Nabiullah Isa itu pengikut beliau hanya berapa orang? 12 orang. Ada yang mengatakan 17 orang. Itu pun masih ada yang berkhianat, salah satu di antara mereka namanya Yudas. Nanti kita akan ceritakan di ayat berikutnya, jemaah rahimakumullah ya. Nah, jadi setiap saat pasti ada orang yang ikhlas berjuang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai hari kiamat nanti, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang kelima, pelajaran dari ayat ini, sedikitnya pengikut dan banyaknya yang menolak bukan berarti ajaran itu tidak benar. Jadi jangan menilai benar atau tidak itu dari jumlah follower atau jumlah pengikut ya, bukan ya. Kebenaran itu mutlak. Ada yang ngikutin atau yang tidak ada yang ngikutin, dia tetap benar. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, itu tetap 2 adalah jawaban yang benar. Jemaah rahimakumullah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir pelajaran dari ayat ini, bahwa menyatakan kami adalah penolong agama Allah itu bukan pernyataan sombong. Itu bukan pernyataan riya, Bapak Ibu. Jadi boleh-boleh saja kita mengatakan saya muslim, saya adalah pengikut Nabi Muhammad, saya adalah penolong agama Allah. Boleh-boleh saja untuk menguatkan komitmen yang ada di dalam hati kita, dan itu tidak termasuk kesombongan ya. Baik, sekarang kita masuk ayat 53. Nah, ayat ini doa Hawariyun ya, pengikut setianya Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah sebelumnya mereka menyatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan mereka meminta Nabi Isa bersaksi atas iman mereka, jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat ini mereka berdoa kepada Allah. Nah, perhatikan doanya Hawariyun ya, ini doanya orang-orang pilihan, Bapak Ibu. Di dalam doa ini mereka menyatakan bahwa mereka beriman dan menjadi pengikut Rasul, lalu di ujung mereka meminta kepada Allah agar mereka tercatat sebagai orang syahidin yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, menggambarkan doanya kaum Hawariyun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubana ma'asy syahidin. Hafal enggak doa ini? Yang hafal doa apa banyak? Rabbana atina itu juga dari Al-Qur'an ya. Rabbana hablana min azwajina. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana. Ada beberapa doa yang sudah kita pelajari di surah Al-Baqarah, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kemudian doa yang ujung Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Masuk surah Ali Imran, awal-awal Ali Imran ada doa Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian di halaman berikutnya ada doa lagi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Adzabanarnya hafal. Kemudian doa berikutnya ini berarti doa yang keempat. Yang kelima, jemaah rahimakumullah, dari rangkaian doa-doa yang sudah kita pelajari ya, dari surah Al-Baqarah sampai Ali Imran, yaitu doanya kaum Hawariyun, Rabbana amanna. Ada satu doa lagi, yaitu doanya siapa? Doanya Hanna dan doanya Nabi Zakaria ya. Doanya Hanna apa ibu-ibu? Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ayat 36. Kemudian doanya Nabi Zakaria apa? Rabbi habli, ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya. Nah, kemudian ayat 53 ini doanya Hawariyun, pengikut setianya Nabiullah Isa alaihissalam. Rabbana, Tuhan kami ya. Yang betul terjemahannya Tuhan kami, bukan wahai Tuhan kami, karena kalau wahai itu menunjukkan jauh. Ya Allah, wahai Allah. Padahal Allah itu dekat. Ya, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Makanya dalam berdoa kita disunahkan khufyah, tadarru', tunduk, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Rabbana, Tuhan kami, amanna, sungguh kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan. Berarti ini merujuk kepada Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kata Hawariyun, kami beriman kepada kitab Injil yang kau turunkan kepada Nabiullah Isa. Wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti Rasul. Berarti yang dimaksud siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian setelah menyebutkan pernyataan ini, barulah mereka meminta kepada Allah, faktubana ma'asy syahidin, catatlah kami atau golongkanlah kami ma'asy syahidin, bersama orang-orang yang bersaksi atau yang menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam doa ini Bapak Ibu ada beberapa pelajaran ya. Yang pertama, dianjurkan sebelum kita meminta kepada Allah untuk bertawassul terlebih dahulu. Tawassul itu mengambil wasilah agar doa kita diijabah oleh Allah. Nah, tentu wasilah itu yang disukai oleh Allah ya. Kalau kita menggunakan wasilah yang tidak disukai oleh Allah, tidak mungkin. Ya. Jadi wasilah itu sesuatu yang disukai. Jemaah rahimakumullah. Nah, di dalam doa ini ada berapa wasilahnya? Coba diperhatikan. Ada dua. Yang pertama, wasilah dengan nama Allah, yaitu Rabbana. Ya. Tawassul dengan nama Allah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Jadi sebelum berdoa kepada Allah, hendaklah kita menyebut nama-nama Allah. Tawassul dengan asmaul husna, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam doa ini tawassul dengan apa?
dengan amal soleh. Dengan amal soleh, apa amal solehnya? Pertama, beriman. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah, ngikutin Rasulullah. Itu amal soleh, Bapak Ibu. Ya. Jadi seakan-akan doa ini, ya Rabb, kalau engkau ridha dengan imanku ini dan kau ridha dengan ittibaku kepada Nabi Isa alaihi salam, maka catatlah aku sebagai orang-orang yang menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau. Catatlah kami ini sebagai syahidin. Nah, di sini pentingnya kita tawassul sebelum kita berdoa. Dan tawassul yang paling bagus dan disepakati para ulama ini adalah tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan amal soleh, dan tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Adapun tawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia, ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, jemaah rahimakumullah. Ya. Misalnya lagi tawassul dengan amal soleh itu contohnya adalah ketika 3 orang terjebak dalam gua. Pernah dengarkan ceritanya? Oh, udah nggak saya ceritakan kalau mau dengar. Ya kan? Kemudian mereka masing-masing berdoa dengan amal soleh mereka. Ya Allah, jika engkau ridha dengan amalku, aku memberikan minum susu kepada orang tuaku dan aku tidak akan memberikan kepada anakku sebelum orang tuaku meminum. Maka bukalah pintu gua ini. Terbuka sedikit. Yang satunya berdoa, ya Allah, aku punya karyawan dahulu, dia bekerja denganku tapi dia pergi tanpa mengambil gajinya. Maka aku buat gajinya itu untuk bercocok tanam. Setelah itu panen besar, lalu aku belikan kambing, kambing jantan dan kambing betina. Kemudian dia berkembang biak dan banyak. Lalu beberapa tahun kemudian dia datang untuk meminta gajinya kepadaku dan aku berikan semua hasil dari gajinya itu kepada dia. Jika engkau ridha kepadaku, maka bukakanlah pintu yang menutupi gua ini. Terbuka jemaah Allah. Sampai orang ketiga juga bertawassul dengan amal solehnya. Orang yang ketiga itu dia sudah menguasai seorang wanita untuk dia zinahi, ya kan? Karena wanita itu pinjam duit kepada dia, dia memberikan dengan syarat asalkan wanita itu mau dia zinahi, jemaah rahimakumullah. Tapi kemudian ketika dia sudah siap menzinahi wanita itu, dia takut kepada Allah, lalu dia pergi dan dia mengikhlaskan uang yang dia pinjamkan kepada wanita itu. Jika engkau ridha ya Allah, bukakan pintu gua ini, terbuka lebar dan mereka bisa keluar. Nah, itu namanya tawassul dengan amal soleh, Bapak Ibu. Ya, tawassul dengan amal soleh. Apa amal soleh yang paling mengagumkan panjenengan atau yang paling membuat panjenengan yakin betul bahwa amal soleh itulah yang sangat dicintai oleh Allah SWT, ya kan? Nah, itu ketika kita dalam keadaan solid, hendaklah kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh tersebut, ya. Kemudian ada juga tawassul dengan orang soleh, yaitu meminta orang soleh yang masih hidup agar berdoa kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata sahabat Umar, dulu ketika di masa Rasulullah, kami minta hujan kepada engkau ya Allah dengan nabimu. Karena sekarang nabimu sudah tidak ada, maka kami meminta hujan kepada engkau dengan paman dari nabimu, yaitu Al-Abbas, jamaah rahimakumullah. Jadi diperbolehkan. Yang diperdebatkan oleh ulama itu adalah tawassul kepada orang soleh atau dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua pelajaran dari ayat ini adalah tingginya kedudukan syahadah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saking tingginya, kaum Hawariyun minta kepada Allah agar dicatat dalam golongan orang-orang yang syahid, yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Karena orang yang bersaksi, yang syahidin, ini pasti selamat di akhirat. Ya, jemaah rahimakumullah. Nah, kita bersaksi juga kan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apakah persaksian kita ini diakui oleh Allah? Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, banyak orang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi belum tentu persaksiannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu meminta dengan doa kaum Hawariyun ini, faktubana ma'asyahidin. Catatlah kami dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Jadi persaksian yang paling tinggi itu adalah apa?
persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana ayat yang sudah kita pelajari. Surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi. Bayangkan saking pentingnya la ilaha illallah, sampai-sampai Allah sendiri pun bersaksi. Biasanya kan persaksian itu dari orang lain tentang seseorang, tetapi dalam ayat ini Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian diikuti persaksian itu oleh malaikat dan oleh orang-orang yang berilmu. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita masuk golongan Allah tentu bukan ya. Golongan malaikat tentu bukan. Nah, kita mungkin golongan yang ketiga, wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu. Bahwa jika persaksian kita ini diakui oleh Allah, maka kita tergolong orang-orang yang berilmu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi persaksian yang paling tinggi itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan saksi pernikahan, bukan bersaksi dalam jual beli, bukan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa makaru wa makarallah. Setelah kaum Hawariyun menyatakan bahwa mereka siap untuk menolong Nabi Isa dalam menegakkan agama Allah, maka Nabi Isa saat itu yakin bahwa Allah akan betul-betul menolong beliau dan mereka tidak akan mengingkari janjinya, Bapak Ibu. Nah, maka orang-orang kafir yang mana Nabi Isa merasa bahwa mereka ini punya rencana buruk kepada Nabi Isa, mereka membuat makar sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat 54. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya, yaitu orang-orang kafir yang telah dirasakan kekafirannya oleh Nabi Isa di ayat 52 ya. Di ayat sebelumnya, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ya. Kemudian mereka membuat makar. Apa artinya makar? Tipu daya. Baik. Makar itu kata ulama, ma yaqsidu fa'iluhu fi batinihi khilaf ma yaqtadihi zahir. Apa yang nampak tidak sama dengan apa yang tersembunyi. Itu makar. Jadi kelihatannya seperti baik saja, tapi sesungguhnya dia punya niat yang buruk, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti inilah, seperti BIN gitu ya, Badan Intelijen Negara misalnya, atau apa namanya, Intel Bapak Ibu. Itu kan nggak kelihatan, tidak kelihatan kalau dia adalah seorang Intel. Dia berbaur dengan masyarakat, bahkan berbaur dengan para pendemo. Jamaah rahimakumullah. Cuman HP-nya sempat dilihat apa namanya, wallpapernya. Ternyata wallpapernya polisi, ya kan? Tapi mereka tidak kelihatan, seakan-akan berada di kelompok pendemo itu. Tapi sesungguhnya bukan. Itu namanya makar, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bani Israel yang ingkar kepada Nabiullah Isa alaihissalam, ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, mereka ini membuat makar, membuat perencanaan jahat untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam, Bapak Ibu. Ya. Nah, makar yang tersembunyi ini itu dialami oleh semua nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad ya. Beliau pernah direncanakan secara diam-diam lah oleh orang kafir Mekah untuk dibunuh, Bapak Ibu. Allah sebutkan ini di surah Al-Anfal ayat 30 ya, Al-Anfal 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad untuk memenjarakan engkau, untuk membunuh engkau, atau untuk mengusir engkau. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian wa makarallah. Allah membalas tipu daya mereka. Jadi ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada agama Allah,
agama Allah itu termasuk yang menyampaikan, jemaah rahimakumullah, ya, maka Allah akan membalas tipu daya mereka. Artinya Allah akan menggagalkan tipu daya mereka. Mereka sudah merancang sedemikian indahnya tipu daya itu, Bapak Ibu, sedemikian rapinya ditata oleh mereka, bagaimana supaya tipu daya ini tidak ketahuan, sehingga nanti ketika terjadi insiden, terjadi sesuatu, mereka bukanlah pelakunya. Jamaah rahimakumullah, yang dituduh adalah rakyat misalnya, yang dituduh adalah pendemo misalnya, jamaah rahimakumullah, ya kan? Padahal di balik itu ada orang yang telah berbuat makar untuk menghancurkan negeri ini misalnya, jamaah rahimakumullah. Tetapi Allah mengatakan wa makarallah, makarnya manusia itu akan dibalas oleh Allah dengan makar. Artinya Allah akan menggagalkan makar mereka, jemaah rahimakumullah. Dan mereka tidak pernah, orang-orang yang membuat makar itu, Bapak Ibu, tidak pernah menyangka bahwa makar mereka akan gagal dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang tidak pernah mereka duga, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, bagaimana cara Allah menggagalkan makar Bani Israel yang ingin membunuh Nabiullah Isa alaihissalam? Bagaimana caranya? Ada seseorang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa, sehingga yang dibunuh bukanlah Nabi Isa, tapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Coba bayangkan, gampang gak Allah itu menggagalkan makarnya manusia? Gampang banget, Bapak Ibu. Allah tidak mendatangkan angin, Allah tidak mendatangkan gunung, Allah tidak mendatangkan gempa. Cukup seseorang diserupakan oleh Allah dengan Nabiullah Isa, maka mereka sudah tidak tahu siapa Nabi Isa yang sebenarnya. Ya, kemudian mereka membunuh orang itu, sedangkan Nabi Isa yang sesungguhnya diangkat oleh Allah ke langit. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wa makaru wa makarallah. Ini sama dengan Nabiullah Muhammad. Ketika ada 10 anak muda kafir yang mengepung rumah beliau, jamaah rahimakumullah, ya kan, untuk membunuh beliau, mengeksekusi beliau ketika beliau tidur nantinya, tapi ternyata mereka 10 orang itu dibuat ngantuk dan tertidur oleh Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Allah akan menggagalkan tipu daya mereka, jamaah rahimakumullah, ya. Siapa yang diserupakan oleh Allah dengan Nabiullah Isa alaihissalam? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa yang diserupakan adalah seseorang dari pengikut setianya Nabi Isa, yaitu Hawariyun. Jadi ketika Nabi Isa merasa bahwa rencana jahat itu semakin hari semakin kuat untuk membunuh beliau, maka beliau berkata kepada pengikut setianya yang ada 12 orang itu, Bapak Ibu. Kata Nabiullah Isa alaihissalam, siapakah di antara kalian yang siap untuk diserupakan dengan diriku? Lalu setelah itu dia akan dibunuh, kemudian dia akan mendapatkan derajat dan dia akan bersama aku di surga, kata Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, kemudian ada seorang laki-laki dari 12 orang itu yang bernama Sirjis, kata Imam Ibnu Ishaq, ya. Namanya siapa? Sirjis, ya. Sirjis, Bapak Ibu. Enggak tahu ini apa artinya, ya. Kata semuanya duduk, ya. Yang mau, kata Nabiullah Isa, silahkan berdiri. Ternyata satu orang ini berdiri. Kemudian kata Nabiullah Isa, duduk lagi. Duduk orang itu, Bapak Ibu. Kemudian Nabiullah Isa bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku? Kemudian Sirjis ini bangun lagi, berdiri lagi, jemaah rahimakumullah. Nabiullah Isa alaihissalam berkata, duduk lagi. Kemudian Nabiullah Isa untuk yang 3 kalinya berkata, siapa yang mau untuk diserupakan denganku? Kata Nabiullah Isa. Nah, satu orang yang bernama Sirjis ini, dia berdiri lagi, jemaah rahimakumullah. Kemudian dia siap untuk diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabiullah Isa, anta huwa dzaka, kamulah orangnya, kamulah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi dan kamulah yang akan bersamaku di surga.
Kemudian jemaah rahimahullah, Sirjis ini tiba-tiba dirubah wajahnya oleh Allah persis seperti Nabiullah Isa alaihissalam, diserupakan seperti Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu, Nabiullah Isa diwafatkan oleh Allah lalu diangkat ke langit, sedangkan orang-orang Yahudi zaman Allah masuk ke dalam ruangan yang mana di situ menurut mereka ada Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu mereka mendapati seseorang yang menurut mereka Nabiullah Isa padahal bukan. Itu adalah Sirjis. Dibunuh oleh mereka, kemudian setelah dibunuh disalib di dalam kayu salib jemaah rahimahullah. Jadi digantung, disalib Bapak Ibu. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Dan itu wajahnya seperti Nabiullah Isa. Ya, wajahnya seperti Nabiullah Isa. Jadi walaupun setelah dibunuh itu wajahnya seperti Nabiullah Isa alaihissalam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, itu pendapat yang pertama Bapak Ibu. Ya. Nah, memang ada orang tertentu ya yang siap mengorbankan nyawanya demi keimanan dan demi derajat yang tinggi di sorga, sebagaimana Sirjis ini Bapak Ibu. Dan kita dapati di antara sahabat Nabi yang ada yang demikian, jemaah Allah, rela mati untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka adalah orang yang memiliki iman yang kuat Bapak Ibu. Ada juga kisah Ashabul Ukhdud kan, para penggali parit yang mana mereka siap untuk masuk ke dalam parit api, terbakar mati di dalamnya demi mempertahankan iman mereka. Jemaah rahimakumullah. Itu orang-orang pilihan Bapak Ibu. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini, maksudnya yang diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam adalah Yudas. Yudas ini awalnya pengikut setianya Nabi Isa, tapi kemudian di tengah perjalanan dia berkhianat. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yudas, tahukah anda di mana keberadaan Isa sekarang? Yudas memberitahu Bapak Ibu. Setelah itu Allah menyerupakan Yudas dengan Nabiullah Isa, sehingga yang dibunuh oleh mereka adalah Yudas ini. Lalu setelah dibunuh disalib. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa yang diserupakan dengan Nabiullah Isa itu adalah memang betul-betul pengikut setianya Nabiullah Isa alaihissalam Bapak Ibu. Ya. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad ya, yang wajahnya kata Nabi mirip dengan Nabi Isa. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyebutkan uridu alayyal anbiya, telah ditampakkan kepadaku para nabi. Subhanallah. Kemudian kata Nabi Muhammad, Nabiullah Musa itu minar rijali ka'annahu min rijali Sya'unah. Beliau itu seperti seorang laki-laki dari suku Sya'unah. Ya, mohon maaf, dari Syanu'ah bukan Sya'unah ya, Syanu'ah. Kemudian wa ra'aitu Isa bin Maryam fa idza aqrab min ra'aitu bihi shibhan Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Isa bin Maryam itu wajahnya sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Ibrahim, kata Nabi, aku melihat Nabi Ibrahim dan Ibrahim itu wajahnya mirip denganku, kata Nabi. Ya. Mirip denganku. Dan aku juga melihat wajahnya malaikat Jibril. Dan aku melihat malaikat Jibril itu mirip dengan seorang laki-laki di antara sahabatku yang bernama Dihyah. Jamaah rahimakumullah. Enggak ada yang mirip kita Bapak Ibu. Enggak ada yang mirip kita di sini ya. Jamaah rahimakumullah. Baik. Ya memang orang-orang terdahulu itu ada yang wajahnya mirip dengan orang-orang sekarang. Jamaah rahimakumullah. Ya kan, kita aja kadang mirip dengan wajah kakek moyang kita Bapak Ibu ya. Kemudian wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baiknya makirin, yang memberikan atau yang membalas tipu daya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ayat 55. Nah, ini urutannya ya. Urutan Nabi Isa diangkat ke langit itu enggak langsung diangkat hidup-hidup Bapak Ibu. Kita kan membayangkan apa? Diangkat hidup-hidup. Jadi Nabi Isa itu enggak mati, tidak. Nabi Isa itu mati.
wafat, setelah wafat baru diangkat oleh Allah. Ya. Sebagaimana ayat berikutnya ini, ayat 55. Idz qalallahu ya Isa. Ketika Allah berkata, "Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika." Sesungguhnya aku mewafatkanmu. Nah, mutawaffika ini ada 4 makna. Tapi saya setuju dengan pemaknaan dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, mutawaffika di sini adalah Allah mewafatkan Nabi Isa. Setelah diwafatkan baru diangkat ke langit. Jamaah rahimakumullah. Beliau mengalami proses kematian sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Karena tidak ada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad yang hidup, Bapak Ibu. Tidak ada, semuanya mengalami kematian. Setelah diwafatkan baru diangkat ke langit. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, tapi kalau kata Imam Qatadah, Imam Qatadah ini membalik ya. Membalik. Diangkat dulu baru dimatikan. Jadi dimatikannya di langit. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi saya lebih setuju kepada pendapat Imam Ibnu Abbas. Dimatikan dulu baru diangkat. Jamaah rahimakumullah. Jadi tidak betul kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu hidup di langit sana dengan jasadnya. Tidak. Beliau mengalami kematian sebagaimana nabi dan rasul. Setelah diwafatkan, wa rafi'uka ilayya. Ya. Aku angkat engkau wahai Isa, kata Allah, ilayya, kepada diriku. Ini menunjukkan keutamaan dan keagungan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Karena proses kematiannya Bapak Ibu itu berbeda dengan yang lain-lainnya. Dari awal ya proses di dalam kandungan itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Begitu juga proses kematiannya juga beda dengan nabi-nabi yang lain. Jemaah, kalau nabi yang lain itu dikubur di tanah, sedangkan Nabiullah Isa jasadnya tidak di tanah, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Ya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan Allah mensucikan engkau minalladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Nah, makna mensucikan di sini maksudnya adalah menyelamatkan engkau dari kejahatan dan keburukan orang-orang kafir. Sehingga yang dibunuh bukan engkau wahai Isa, tapi orang yang diserupakan dengan engkau. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau wahai Isa fauqal ladzina kafaru, kedudukannya di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, siapa pengikut Nabi Isa? Hawariyun kan. Tapi orang-orang setelah Nabi Isa, Bapak Ibu, mereka menyebutnya dengan Nasrani. Jadi Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Lawannya Nasrani apa zaman dahulu? Yahudi. Jadi alladzina kafaru di sini direferkan oleh sebagian ahli tafsir kepada orang Yahudi. Ya kan? Makanya setelah Nabiullah Isa alaihissalam, orang Yahudi itu senantiasa berada di bawah orang Nasrani, Bapak Ibu. Dulu orang Yahudi sebelum Nabi Isa, mereka punya kekuasaan dan kerajaan yang besar. Tapi setelah Nabiullah Isa alaihissalam, ya kan, kemudian mereka tidak mengikuti Nabiullah Isa, justru Nasrani yang mengikuti Nabiullah Isa alaihissalam, maka kerajaan itu Allah berikan kepada Nasrani. Ya, seperti Raja Romawi itu beragama Nasrani, jemaah rahimakumullah. Dan Allah mengatakan, kata ulama, sampai hari kiamat orang Yahudi itu tidak akan punya kerajaan yang besar. Sampai hari kiamat orang Yahudi tidak akan punya kerajaan yang besar. Jemaah rahimakumullah. Karena Allah mengatakan, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ya. Walaupun pengikutnya Nabi Isa Nasrani, maksud saya Bapak Ibu, itu mereka berselisih ya, sampai perselisihan itu berdiri sebagai agama. Katolik sama Protestan, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kita orang Islam walaupun berselisih, tapi perselisihan itu tidak berdiri sebagai agama. Ada Muhammadiyah, ada NU, tapi bukan agama itu. Walaupun orang Madura dulu mengatakan NU itu agama. Apa agama kamu? NU. Jemaah rahimakumullah. Ya.
Jadi kalau agamanya NU tidak boleh menikah dengan Muhammadiyah, karena apa? Tidak seagama. Ya, beda agama. Jadi nikah dengan Muhammadiyah itu dianggap beda agama. Itu dulu sebelum banyaknya pengajian. Alhamdulillah sekarang pengajian banyak sekali Bapak Ibu ya. Baik. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepadakulah marji'ukum, kembalinya kalian. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Lalu aku memberikan keputusan di antara kalian terhadap apa yang kalian perselisihkan. Allah akan memberikan keputusan. Mana pengikut Nabi Isa yang benar? Apakah yang Protestan ataukah yang Katolik? Ini dulu ya, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Tentu setelah ada Nabi Muhammad, apabila mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, mereka tidak dianggap kafir. Jamaah rahimakumullah. Jadi setelah Nabi Isa meninggal dunia, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka berselisih Bapak Ibu. Ya, mereka berselisih dan perselisihan itu dibawa oleh mereka sebagai agama. Dan Allah mengatakan kelak pada hari kiamat Allah yang memberikan keputusan. Siapa di antara kalian yang benar dan siapa di antara kalian yang salah. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.